Selamat datang kembali di channel Mario SSP Creepy Horror. Bertemu lagi dengan aku Mario di sini. Di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang serial killer yang benar-benar legendaris dan benar-benar brutal sepanjang masa. Yang akan aku ceritakan kali ini bukan Jack the Ripper, melainkan serial killer yang terkenal dari Jerman yang bernama Peter Kürten. Siapa sih sosok Peter Kürten ini? Dan sebelum lanjut untuk ke topik pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini supaya kalian gak ketinggalan video-video yang menarik dan tentunya beda dari yang lain. Oke? Mengenal tentang sosok Peter Kürten. Peter Kürten berasal dari Jerman. Dia terkenal dengan aksi pembantaiannya tanpa belas kasihan dan haus akan darah para korbannya. Peter Kürten ini dijuluki sebagai vampir yang berasal dari Düsseldorf di Jerman. Dia tak segan membunuh para korbannya, mulai dari anak kecil, wanita, hingga pria dewasa maupun tua, dan melakukan tindak kejahatan yang begitu keji. Mulai dari pencurian, penculikan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan hal lain yang brutal. Dan dia akan menyiksa para korbannya dengan menggunakan palu. Dan dia juga melakukan hal gila yang tentunya nggak akan dilakukan oleh para penjahat manapun. Karena setiap aksi pembunuhannya, dia selalu meninggalkan surat dan pesan kepada polisi, seolah-olah dia menunjukkan tempat dikuburnya para korban yang dia bantai. Dan itu seperti surat ejekan untuk para kepolisian. Alasan para dokter membelah isi kepala Peter Kürten ini untuk mengetahui motif dan apa yang ada di kepala Peter Kürten ini sampai dia haus darah dan juga melakukan tingkat kejahatan yang di luar rasional manusia. Dan aku pun juga akan menceritakan fakta-fakta yang menarik dari serial killer asal Jerman ini yang bernama Peter Kürten yang tentunya belum kalian temui di channel manapun. Dan oke, kita langsung aja mulai pembahasan fakta-fakta dari si Peter Kürten ini. Jadi fakta mengerikan tentang si Peter Kürten yang dijuluki The Vampire of Düsseldorf ini adalah masa kecil dia yang begitu suram dan begitu kurang bahagia. Mengapa demikian? Kisah Peter Kürten dimulai seperti banyak kisah tragis lainnya. Dengan pelecehan anak dan kekerasan seksual, Peter berasal dari keluarga miskin yang tinggal di Cologne. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang sering memukuli Peter dan 12 saudaranya. Bisa dikatakan Peter mengalami banyak hal traumatis dan hal yang paling buruk dari saudara lainnya akibat siksaan dari ayahnya waktu dia kecil. Selain memukuli anak-anaknya secara fisik, ayah Peter juga sering memperkosa ibu Peter di depan anak-anak mereka. Bahkan mereka hampir dipenjara karena berusaha memperkosa saudara perempuan Peter yang masih berusia 13 tahun. Masa kecil Peter tampaknya menjadi latar belakang dia dijuluki seorang psikopat tergila di dunia dan paling bejat di dunia tentunya. Fakta kedua di balik sosok Peter ini adalah melakukan pembunuhan sejak dini. Tidak ada yang tahu apakah Peter memang terlahir jahat atau hanya sebuah produk dari lingkungan yang sangat mengerikan tersebut. Namun ia sudah memiliki kecenderungan untuk membunuh sejak usia belia. Kalau menurutku sih ini mungkin bisa dijadikan pembalasan dari masa kecil yang begitu traumatik dan dia akan melakukan hal yang gila untuk membalaskan rasa kebenciannya di dalam hatinya. Itu kalau menurut dari psikologisku sih seperti itulah ya. Dan menurut sejarah yang tercatat, si Peter ini melakukan pembunuhan pertamanya terjadi ketika dia masih berumur 9 tahunan. Pembunuhan pertamanya ini dilakukan pada saat dia melakukan arung jeram bersama teman-temannya pada waktu sekolah dan itu dilakukan di Sungai Rhine. Dan pada saat itu Kürten mendorong temannya masuk ke dalam sungai hingga hanyut dan tenggelam. Dan itulah pembunuhan kecil yang dilakukan oleh si Peter ketika dia masih belia. Wow, itu sih di luar nalar juga sih. Mungkin ini didikan yang begitu keras dan begitu mengerikan atau begitu menyiksa pikiran dia sehingga dia membalaskan rasa sakit dia kepada orang lain. Betul, itu menurutku sih seperti itu. Dan oke, fakta yang ketiga yaitu disorientasi seksual dan sadisme.
Mengapa si Peter ini memiliki disorientasi seksual dan juga sadisme, sudah menjadi pembunuh kecil dan juga sudah memiliki bakat psikopat sejak dini. Peter Kürten ini juga memiliki sisi melenceng atau sisi mengerikan lainnya, yaitu dia memiliki disorientasi seksual atau memiliki kelainan seksual tentunya. Kelainan seksual ini adalah dia melakukan hubungan intim dengan binatang. Dan awalnya Peter hanya berhubungan seks dengan anjing, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai melakukan hubungan intim dengan hewan lainnya. Wow, seperti domba dan juga kambing. Dan itu menurutku udah gila banget sih, masih umur 9 tahun, dia udah berani membunuh temannya sendiri, dia udah memiliki disorientasi seksual kepada hewan lagi gitu loh. Kalau manusia udah masih normal gitu. Tapi kalau udah lain spesies itu udah itu ngeri banget sih menurutku udah ya. Selain dia memiliki disorientasi seksual, dia juga memiliki sifat yang sadisme saat berhubungan seksual. Nah, ketika si Peter ini melakukan hubungan intim dengan binatang, dia akan membunuh binatang tersebut pada saat dia melakukan hubungan seksual. Itu udah ngebayangin aja itu udah brutal banget gitu loh. Apalagi ini tuh dilakuin sama seorang bocah gitu loh. Dan itu udah udah gak masuk akal kalau di pikiranku. Tapi ini memang benar sejarah yang mencatat atas kelakuan dari si Peter Kürten ini. Dan pada saat melakukan sadisme tersebut atau masokis tersebut, dia akan menggunakan gunting, palu, dan banyak perangkat lainnya untuk menyerang korbannya selama berhubungan seksual. Wow, itu udah kelainan seksual banget sih. Yang pertama tadi udah binatang, yang nanti ke masa depan dia akan menyiksa orang, dan mau cewek mau cowok gak peduli gitu loh. Dan dia akan menyiksa hidup-hidup sampai meninggal, dan pada waktu itu dia akan melakukan hubungan tersebut lah ya. Dan pada titik tertentu dalam kehidupan Peter muda, setiap hubungan seksnya menjadi menyimpang dan tidak dapat dilepas dari kekerasan. Mungkin karena masa kecilnya yang penuh dengan kekerasan seksual, Kürten menjadi seorang psikopat sadis dengan disorientasi seksual yang sangat brutal. Itu menurutku seperti itu sih. Fakta yang berikutnya adalah pembunuhan pertama saat dia dewasa. Nah, dari mulai dia disorientasi seksual, udah memiliki bakat psikopat sejak kecil. Berikutnya setelah serangkaian serangan seksual, Kürten pun melakukan pembunuhan dewasa pertamanya pada tanggal 25 Mei 1913. Korbannya adalah seorang gadis yang baru berusia 10 tahun bernama Christine Klein. Si korban yang bernama Christine Klein ini dipotong tenggorokannya oleh Peter Kürten pada saat dia melakukan hubungan intim. Dan fakta yang kelima adalah hidupnya penuh dengan catatan kriminal. Kehidupan jahatnya dimulai sebagai pencuri yang mencuri makanan, pakaian, dan hingga apapun yang ia inginkan. Dan dia terus-terusan masuk dan keluar dari penjara. Tanpa penyesalan atau menunjukkan tanda-tanda perubahan, Kürten selalu keluar dari penjara dengan kondisi lebih marah dan siap untuk kembali meneror masyarakat. Pembunuhan berantai seringkali memiliki imajinasi yang sangat jelas dan berfantasi tentang tindakan jahat dan bejat yang akan mereka lakukan. Dia bahkan akan melakukan apa saja agar dikurung di sel isolasi saat berada di dalam penjara. Itu juga salah satu fetish atau fantasi yang dimiliki si Kürten. Dia tuh suka banget di penjara seorang diri gitu loh. Wow, itu udah memiliki ciri-ciri yang udah di luar akal manusia itu, kalau menurutku seperti itu sih. Dan fakta yang paling mengejutkan kali ini adalah fakta yang keenam, yaitu dia pernah bergabung dengan pasukan militer yang ada di Jerman. Walau sering keluar masuk penjara, Peter Kürten juga pernah bertugas sebagai tentara Perang Dunia Pertama yang begitu mengerikan. Peter tidak peduli dengan kehidupan militer yang disiplin atau melayani orang lain. Dia akhirnya meninggalkan jabatannya dan keluar dari militer Jerman.
Akibat kejahatannya ia dihukum dengan sangat berat dan dipenjara sampai tahun 1921. Dengan dipenjaranya kembali si Peter ini tidak membuat dia merasa bertaubat atau menyudahi aksi kejahatannya atau tersadarkan. Ini malah justru menjadikan si Peter begitu marah dan begitu sangat brutal sehingga mendorong kebenciannya pada kemanusiaan lebih dari sebelumnya. Jadi yang kemarin udah ada psikopat, ini ditambah psikopat lagi jadi psikopat kuadrat. Seperti itulah ya, psikopat gitu loh. Wow. Fakta berikutnya adalah si Peter ini dijuluki sebagai vampir dari Dusseldorf. Pada tahun 1921 setelah lama dipenjara karena disersi militer, Peter Kürten menikahi seorang mantan pelacur yang telah dipenjarakan karena membunuh tunangannya. Pada tahun 1925, Peter mendapat pekerjaan di Dusseldorf. Dan disinilah julukan dari Vampire of Dusseldorf dimulai. Mengapa demikian? Karena si Peter ini haus akan darah. Kürten terus melakukan pembunuhan sampai akhir 1920-an. Kürten terus melakukan pembunuhan sampai akhir 1925-an. Bersamaan dengan tindakan kriminal lainnya seperti pencurian, pembakaran, pemerkosaan, dan juga kekerasan seksual. Peter membunuh para korbannya dengan berbagai cara. Terkadang dia menggunakan palu, pisau, dan juga bahkan mencekik para korbannya. Sampai surat kabar Jerman mengabarkan bahwa ia mungkin meminum darah dari korbannya. Setelah berita itu dirilis, dia dijuluki sebagai Vampire of Dusseldorf. Peter membunuh pria, wanita, dan juga anak-anak tanpa ada hambatan yang berarti selama bertahun-tahun. Fakta yang ke-8, tertangkap karena dia membiarkan korbannya bebas atau lolos. Peter tidak pernah takut akan tindakan atau kejahatan yang dilakukannya. Ia bahkan sering mengajak mereka jalan-jalan sebelum mereka memukul kepala mereka dengan palu. Namun Peter sering mengabaikan korbannya dengan membiarkan mereka lolos. Disinilah kisah Peter Kürten menjadi sangat-sangat menarik. Pada saat pengadilan Jerman menjatuhi hukuman kepada Kürten dijatuhi hukuman mati pada tanggal 2 Juli 1931 di Cologne. Ia menoleh ke arah dokter penjara dan berkata dengan begitu dingin dan begitu dengan ekspresi yang datar, dan dia pun berkata, "Beritahu aku, setelah kepalaku terpotong, apakah aku masih bisa mendengar?" Setidaknya sejenak. Suara darahku sendiri mengalir dari leherku. Itu akan menjadi sebuah kenikmatan terakhir bagi segala kenikmatanku. Dan itulah kata-kata terakhir yang begitu mengerikan dan begitu bikin merinding mendengar ucapan dari si Peter ini untuk yang terakhir kalinya. Dan itulah fakta-fakta dan mungkin sejarah dari serial killer paling terkenal dan melegenda di dunia yang bernama Peter Kürten. Sosok mengerikan dari Peter Kürten ini tidak kalah dari Jack the Ripper asal England yang tentunya ini adalah serial killer paling menarik, dan ini membuatku juga makin penasaran dengan aksi yang dilakukan Peter Kürten. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku pamit undur diri dulu. Salam horor dari Mario SSSPN. Peace. Terima kasih.